membuka lowongan atau menjadikan ini sebuah lowongan pekerjaan gitu ya guys ya. Waduh, kalau melihat fenomena ini tuh kayak keinget zaman dulu itu joget lumpur atau mandi lumpur ya guys. Hola netizen yang tercinta. Sebuah kampung yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat mendadak viral setelah warganya melakukan live di TikTok. Mereka semua berganti pekerjaan menjadi konten kreator dengan joget-joget TikTok demi mendapatkan saweran. Sedbor alias Gunawan yang pertama kali menginisiasi warga kampung tersebut untuk menjadi konten kreator dan meninggalkan profesi mereka sebagai petani. Sedbor sendiri dulunya merupakan seorang tukang jahit keliling yang kini beralih profesi menjadi TikToker. Sedbor bersama sang istri mengatakan bahwa mereka telah memiliki karyawan dan tim hanya bermodalkan handphone, kuota internet, dan ide berjoget. Karyawan dan tim yang ia maksudkan adalah warga sekitar tempat tinggalnya yang ikut serta meramaikan aksi joget di live tersebut. Warga yang sebelumnya mayoritas bekerja sebagai petani kini banting setir menjadi konten kreator dan membuat video joget. Warga yang bergabung pun tidak terbatas usia dan jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki, tua dan muda tampak ikut ambil bagian dalam live tersebut. Lantas, berapa penghasilan Sedbor? Berbicara mengenai pendapatan dari live, Sedbor mengatakan bahwa ia hanya mengambil 20% dari pendapatan dan sisanya dibagikan kepada karyawan. Rupanya, penghasilan yang didapatkan Sedbor dari menjadi konten kreator ini mampu membiayai renovasi rumah 2 lantai miliknya yang ada di Sukabumi. Sedbor memang tidak menyebutkan berapa nominal penghasilan yang ia dapatkan dari live dengan mengajak warga satu kampung tersebut. Sedbor hanya mengatakan kalau penghasilan awalnya dari live hanya Rp60.000 per hari. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pantes aja pada resign jadi petani. Mereka bisa menghasilkan puluhan juta dari goyang Sedbor loh. Sebenarnya buat kesejahteraan mereka gue ikutan seneng sih. Cuman yang bikin mengkhawatirkan karena dari gift-gift yang mereka dapetin melalui live goyang Sedbor di TikTok, ternyata itu ada indikasi saweran paling banyak dari. Nah, pas gue coba cek sendiri di live-nya itu memang beneran kejadian loh. Bahkan hal ini tuh sampai dibahas di platform X oleh seorang dosen dengan akun Aji Hataji yang tergabung dalam SPK atau Serikat Pekerja Kampus yang mengungkap kalau ada sisi gelap dari tren ini. Dan ternyata cuitannya ini tuh juga diaminin oleh warganet yang kebanyakan juga setuju dengan pernyataannya. Gue berharap semoga ini tuh jadi perhatian pemegang kebijakan untuk lebih intens memperhatikan dan memberantas hal-hal kayak gini. Jika memang ini tuh benar terafiliasi dengan, karena masyarakat kalangan menengah ke bawah itulah yang paling merasakan dampaknya dari hal-hal semacam ini khususnya. Nah, sekarang gue tanya, gimana menurut pendapat kalian sendiri guys? Fenomena joget Sedbor satu kampung jadi konten kreator TikTok. Fenomena joget Sedbor atau goyang Sedbor ini di salah satu kampung di Sukabumi, Jawa Barat gitu ya guys, sedang menjadi perbincangan publik. Pasalnya satu kampung ini tuh malah menjadi konten kreator TikTok gitu ya guys di bidang live gitu, karena setiap dari warganya ini tuh punya akun live dan goyang-goyang atau joget-joget ala Sedbor gitu. Joget Sedbor ini itu diawali oleh konten kreator yang bernama Sedbor atau Mang Sedbor gitu ya guys. Nah, beliau ini tuh memang suka banget live dengan cara joget-joget gitu. Setelah Mamang ini tuh sukses di live TikTok gitu ya guys, Mamang ini tuh kayak ngajak sama teman-temannya ikut joget Sedbor gitu. Nah, karena perkembangannya sangat pesat gitu, jadi Mamang ini kayak ngajak satu kampung tuh bikin joget Sedbor gitu guys. Nah, kabarnya nggak cuman dari kampungnya Mamang Sedbor ini aja guys, tapi joget Sedbor ini tuh sudah menjalar ke kampung sebelah gitu. Nggak main-main loh guys, pendapatan dari setiap live Mamang ini atau Mamang Sedbor ini tuh mendapatkan puluhan juta gitu. Dan Mamang Sedbor ini juga kayak membuka lowongan atau menjadikan ini sebuah lowongan pekerjaan gitu ya guys ya. Waduh, kalau melihat fenomena ini tuh kayak keinget zaman dulu itu joget lumpur atau mandi lumpur ya guys ya, yang dulu sempat bermasalah di TikTok gitu kan. Nah, sekarang ada fenomena baru yaitu joget Sedbor gitu. Semoga sih untuk joget Sedbor ini nggak menjadikan masalah gitu ya guys, karena kan ini bukan kayak konten belas kasihan atau konten menyiksa gitu ya guys ya, seperti kayak zaman dulu itu mandi lumpur gitu loh.
Guys, kalian tahu satbor kan? Nah, yang orang-orang joget di live terus di gift. Ternyata satbor itu ada bosnya, ada karyawannya. Sumpah gue kaget. Keren juga sih. Kira-kira ya gaji karyawan Setboy satu hari itu berapa? Ada yang tahu nggak, komen? Info terbaru guys. Yang kemarin sempat rame ya, live joget-joget yang beramai-ramai itu satbor. Infonya sekarang diperiksa polisi dikarenakan diduga mempromosikan judol. Jadi ceritanya ada salah satu yang ngasih gift, salah satu akun yang ngasih gift sama dia, yang mana akun tersebut adalah akun judol. Ya mungkin karena senang diberikan gift oleh akun tersebut, maka salah satu di antara mereka mempromosikan judol itu sendiri. Nah itulah yang menjadi sebab diperiksa. Sekarang lagi rame banget soal joget Setbor yang diduga terafiliasi dengan akun Judai. Setbor sendiri udah bikin klarifikasi nih kalau dia sama timnya itu nggak terlibat sama sekali. Yang bikin gua salfok di video klarifikasinya adalah di belakang Setbor banyak banget tim atau yang dia sebut sebagai pegawainya. Fenomena joget Setbor ini mengingatkan kita tentang fenomena mandi lumpur yang udah happening sebelumnya di Indonesia. Konten atau live streaming joget Setbor dan juga mandi lumpur menjadi ladang untuk mencari keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Konten atau live streaming ini didukung oleh netizen yang memberikan gift atau hadiah di dalam videonya. Joget Setbor itu nggak salah selama dilakukan secara personal dan menghibur, dan yang terhibur memberikan gift atau hadiah. Yang salah adalah ketika joget Setbor itu dijadikan pekerjaan prioritas dan meninggalkan pekerjaan utamanya, misalnya sebagai petani dan nelayan. Tentu hal ini akan menjadi masalah lain lagi. Yang gue lihat adalah belum sejahteranya masyarakat di Indonesia serta pemahaman yang belum luas menciptakan masyarakat yang mudah goyah untuk mencari keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Jalan pintas joget Setbor tentu dipilih ketika pekerjaan utamanya tidak memberikan kesejahteraan yang cukup bagi mereka.